Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya sangat berharap hidup Anda selalu ada sukacita dan damai. Saudara-saudaraku, apakah Anda tahu bahwa dari data YouTube yang diberikan kepada saya, ternyata negara paling banyak menonton video channel YouTube ini selain Indonesia adalah, apakah Anda bisa menebak? Taiwan, Australia, Singapura. Yang nomor 2 paling banyak menonton Bible Learning adalah negara tetangga kita, Malaysia. Saya mau mengucapkan salam kepada Anda semua yang berasal dari Malaysia. Terima kasih bahwa pewartaan Sabda Tuhan sudah sampai ke hati Anda. Saudara-saudaraku yang terkasih, tidak terasa ya, bulan Mei ini sudah ada di penghujung. Besok sudah bulan Juni. Cepet banget sih Romo. Perasaan baru Januari, Februari, Maret, April, Mei. Besok udah bulan Juni. Saudara-saudara, arus hidup yang begitu cepat ini membahayakan manusia. Karena manusia kalau tidak menyadarinya bakal terbawa arus. Tahu-tahu udah bulan Desember aja. Tahu-tahu udah umur 30. Tahu-tahu udah umur 50. Tahu-tahu udah tua. Lalu baru sadar, kayaknya dalam hidup belum ngapa-ngapain deh. Belum pernah melakukan hal-hal yang besar deh. Belum bisa mewujudkan mimpi-mimpi deh. Lalu timbul penyesalan. Nah, maka dari itu saudara-saudara, saya mau mengajak Anda semua di penghujung bulan Mei ini untuk mengevaluasi diri, melihat, menilai hidup kita. Apa-apa saja sih yang sudah kita perbuat sepanjang bulan Mei. Coba Anda tulis di kertas gitu ya. Hidup Anda sejak tanggal 1 Mei sampai hari ini. Lebih banyak marahnya atau senengnya? Lebih banyak jujurnya atau bohongnya? Lebih banyak berkatnya atau keterpurukannya? Lebih banyak berdoa atau lupanya? Lebih banyak jadi berkat buat orang lain atau ego? Yang penting aku misalnya. Saudara-saudara, silakan dibuat. Anda akan melihat, tersenyum, tertawa, mungkin juga miris. Kok hidup saya gini banget ya? Sepanjang bulan saya tuh marah, terus kecewa, terus dengki, terus. Kalau begini terus sampai kapan ini? Tapi bisa juga ada Anda yang senyum-senyum. Wah, luar biasa ya. Bulan ini saya sudah banyak berdoa. Bulan ini saya dibantu oleh banyak orang. Bulan ini saya sembuh. Bulan ini ada sukacita dalam hidup saya. Silakan Anda buat itu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dengan mengenal diri, kita bisa memperbaiki diri kita. Kita bisa meluruskan apa yang masih bengkok. Kita bisa memperbaiki apa yang masih rusak. Jangan habiskan energi dan waktu kita untuk menilai orang lain. Romo, suami saya bejat Romo. Istri saya nggak bener Romo. Orang tua saya nggak adil Romo. Anak-anak saya hidupnya ancur-ancuran Romo. Dan lain sebagainya. Sediakan energi untuk hidup Anda. Nah, saudara-saudaraku, dalam video kali ini saya mau memperkenalkan sebuah kekuatan murni yang saya sebut dengan energi murni yang harus ada dalam hidup manusia. Apakah Anda tahu saudara-saudara, kalau mobil ada bensinnya, kalau baterai itu ada energinya, hidup manusia juga harus ada tenaganya. Apa itu? Energi murni. Sesuatu yang membuat kita hidup, sesuatu yang membuat kita bergerak, sesuatu yang membuat kita berdinamika, sesuatu yang membuat kita bersukacita. Bukan energi yang bisa dibeli di Tokopedia, di Traveloka, dibeli di toko-toko, di mall. Kalau energi-energi itu, barang-barang itu yang kita beli seolah-olah membuat kita happy, membuat kita seneng, tetapi sementara. Karena itu semua sebetulnya bukan energi sejati. Ya kalau punya duit bisa beli barang, kalau pas nggak punya duit, masa kita nggak happy terus seumur hidup kita? Maka dari itu saudara-saudara, mari kita simak betul-betul pewartaan firman Tuhan ini. Energi murni yang harus ada. Kalau energi ini makin lama makin besar dalam diri kita, kita bisa lihat kalau orang melayani,
Siapa yang lebih besar, dirinya atau Tuhan yang dia wartakan? Kalau orang melayani, mewartakan, kalau ujung-ujungnya duit, berarti energi murninya itu belum berkembang. Dalam kehidupan kita sebagai suami, istri, orang tua, anak, rekan kerja, kita bisa melihat apakah ada dengki, marah, kesel, kecewa, sedih. Berarti energi murninya itu nggak maksimal. Tapi kalau energi murninya dikembangkan, mau ada digosipin, mau ada hoaks, mau ada dijahatin sama orang, mau jatuh bangun dalam kehidupan kita, sakit penyakit, kita akan betul-betul tidak redup, tidak kalah oleh masalah-masalah yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Kita geraknya jelas, arahnya jelas. Nah, energi murni ini dalam bahasa kitab suci disebut kekudusan. Kekudusan siapa? Kekudusan kita? Pasti bukan. Tapi kekudusan Allah yang tinggal di tengah-tengah kita. Inilah energi murni. Tuhan yang menghembuskan Roh Kudus-Nya pada kita, itulah energi murni. Allah ketika menciptakan kita, menghembuskan nafasnya masuk ke dalam hidung kita, membuat kita hidup, itulah energi murni. Banyak orang sayangnya redup. Banyak orang mungkin sudah hampir mati. Mari kita gali supaya energi murni ini jadi maksimal dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, dalam kitab Yesaya bab 12 ayat 2 sampai 6 yang dijadikan mazmur tanggapan dalam perayaan Ekaristi hari ini berseru seperti ini. Agunglah di tengah-tengahmu yang kudus Allah Israel. Agunglah di tengah-tengahmu yang kudus Allah Israel. Agung itu artinya apa? Besar. Maka kekudusan itu, roh Allah itu diharapkan makin besar dalam kehidupan kita. Makin terpancar. Makin bersinar. Roh Allah lah kekudusannya yang menguasai diri kita. Maka dalam hidup bukan soal diri kita, bukan soal keberhasilan kita, bukan soal popularitas kita, tetapi semua demi kemuliaan Allah. Inilah jati diri sejati orang-orang Kristiani. Aku hidup bukan untuk aku lagi, tapi untuk Dia yang hidup di dalam aku. Begitu kata Paulus. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam konsep perjanjian lama, kata kudus, bahasa Ibraninya kados. Seringkali saya mengulang-ulang ya mantra kadosh, 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 Adonai, Shabbaot gitu. Kudus, 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 kuduslah Allah segala kuasa. Nah, ketika orang Israel, orang Yahudi memahami kata kados, itu yang ada dalam pikiran mereka. Secara harafiah artinya terpisah. Kudus artinya terpisah. Maksudnya apa, Romo? Ketika Allahnya orang Israel hadir di tengah-tengah kemah suci, tabut perjanjian. Saya sudah pernah bahas itu di kitab Keluaran bab terakhir. Ketika Musa selesai mendirikan kemah suci, Allah orang Israel itu hadir betul-betul. Betul-betul bisa dirasakan energinya, kebaikannya, rahmatnya, perlindungannya, sukacitanya. Bisa dirasakan. Tetapi saudara-saudara, Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya menghendaki bangsa Israel menjadi bangsa yang kudus. Kerajaan imam. Artinya apa? Cara hidup mereka harus berbeda dari cara hidup bangsa-bangsa lain. Kalau bangsa-bangsa lain yang ditonjolkan adalah kekuatan, senjata, permusuhan, kebencian, kemarahan, iri hati, dengki, penyembahan berhala, pembunuhan, dan lain sebagainya yang buruk-buruk, orang Israel harus berbeda dari mereka. Kalau bangsa-bangsa lain di sekitar orang Israel setiap pagi sampai malam menyembah berhala-berhala. Yang penting itu asap ngebul, korban-korban persembahan untuk menyenangkan hati para dewa. Tetapi orang Israel tidak boleh begitu di hadapan Tuhan. Karena apa? Setiap bangsa Israel mempersembahkan korban persembahan mereka di hadapan Allah. Mereka tidak boleh hanya memikirkan diri mereka dengan Allah saja, tetapi juga
Allah menuntut mereka, menghendaki mereka, apakah relasi mereka dengan sesama mereka, dengan orang-orang di sekitar mereka juga baik. Allah akan menolak meskipun persembahannya ngebul-ngebul di bait Allah, tapi ada permusuhan, kebencian, iri hati, saling memukul, itu persembahanmu akan kupandang hina. Karena apa? Perbuatan-perbuatan dengki, marah, permusuhan, negatif-negatif seperti itu namanya menodai kekudusan Allah. Dari sini kita bisa sadar nih, penting sekali bagi kita untuk mengkoreksi diri kita. Sebagai orang-orang Kristiani, Tuhan Yesus betul-betul mengajarkan, mengembangkan juga, menyempurnakan juga apa yang diajarkan dalam Perjanjian Lama. Akar esensi dari iman Perjanjian Lama, iman orang-orang Israel, kekudusan yang harus kita hadirkan dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan. Berarti cara hidup kita sebagai murid-murid Kristus harus berbeda dong dari cara hidup orang-orang lain yang bukan pengikut Kristus. Bukan beda asal beda, orang-orang pakai merah kita pakai putih. Bukan unik asal unik, orang-orang sukanya bakso, kita sukanya ketoprak. Bukan itu saudara-saudara. Kita bisa melihat sebagai murid-murid Kristus, yang akhir-akhir ini saya seringkali merenung, Tuhan, kenapa ya? Kok banyak orang-orang pengikut Kristus beriman padamu Tuhan, kok jatuh pada masalah-masalah besar yang lagi rame akhir-akhir ini, bukan korupsi, pembunuhan, kejahatan. Kita nggak bisa merasa bangga sebagai murid Kristus kalau cara hidup kita sama seperti cara hidup orang-orang lain, saudara-saudara. Harus ada kasih, harus ada pengorbanan, harus ada pengampunan, harus ada saling tolong-menolong satu sama lain. Harus ikut ajaran-ajaran Tuhan. Biarlah Dia yang lebih besar, kita semakin kecil. Kita bangga kalau orang-orang di sekitar kita berhasil. Jangan ada kebencian di antara kita. Jangan ada kemarahan dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, silakan kita mengevaluasi diri kita. Coba dilihat dari hal-hal baik yang kita tadi sudah tulis selama bulan Mei. Apakah ada keunikan-keunikan, kekhususan-kekhususan yang berbeda dari cara hidup orang-orang lain, sehingga kita boleh berbangga, akulah murid Tuhan Yesus. Itu saudara-saudara maksudnya. Nah, sebagai alat bantu juga kita bisa dibantu oleh surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Sebagai murid Kristus harus seperti ini. Kasihmu janganlah pura-pura. Nah, itu dia. Berarti berbeda di sini, kualitas kasihku harus jauh lebih baik, orisinil dibandingkan kasih dunia ini yang seringkali penuh dengan kepura-puraan. Itu maksudnya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara-saudara, akhir-akhir ini yang jahat lebih banyak temannya daripada yang baik. Yang baik itu seolah-olah dimusuhin malah. Tapi aku tetap jadi orang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, ini dia. Kalau dunia menawarkan, wah aku harus dihormati duluan. Orang harus minta maaf duluan sama aku. Tetapi murid-murid Kristus tidak. Kita harus lebih dulu memberi hormat dan memberi salam. Melihat orang lain sebagai saudara. Bukan permusuhan. Bukan musuh karena kita berbeda. Dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu berkurang. Murid Kristus harus rajin di pekerjaan, di pelayanan, dalam hidup rumah tangga juga. Biarlah rohmu menyala-nyala. Ini dia. Energi murni harus menyala-nyala setiap hari. Dan layanilah Tuhan. Saudara-saudara, kalau Anda lagi capek melayani suami, melayani istri, melayani keluarga Anda, lihatlah bahwa Anda sedang melayani Tuhan dalam diri mereka. Andai kata setiap anggota keluarga melihat seperti ini, bahagialah rumah tangga itu. Jangan cuma sendiri istrinya doang disuruh melayani. Kan kamu harus melayani seperti engkau melayani Tuhan. Ya jangan satu orang aja, semua anggota keluarga harus saling melayani Tuhan di dalam anggota keluarga lainnya.
Dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Ini dia ciri khas murid-murid Kristus yang berbeda dari dunia. Bantulah orang-orang kudus dalam kekurangannya. Orang-orang kudus artinya orang-orang yang beriman pada Kristus, orang-orang yang taat pada Allah. Dan berusahalah selalu memberi tumpangan. Kalau kita lagi enak, lihat sesama kita nggak enak, coba kita bantu dia. Coba kita ikut sertakan mereka dalam sukacita kita. Berkatilah orang yang menganiaya kamu. Ini dia. Kalau dunia dimaki, kita balas maki. Kalau bisa lebih keras lagi, lebih kejam lagi, biar dia berasa romo. Tetapi murid-murid Kristus tidak. Berkatilah orang yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Nah ini dia. Banyak sekali anak-anak muda tuh ngomong ANJR gitu, gampang banget. SIEAL, saya nggak boleh ngomong ini di YouTube soalnya. Janganlah mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Artinya kita bisa berempati, tahu menempatkan diri. Jangan orang lagi nangis, kita ketawa-tawa. Jangan orang lagi sukacita, kita kecewa. Saudara-saudara, ini murid-murid Kristus. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan yang muluk-muluk, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara sederhana. Yang namanya kasih itu bukan yang mengawang-awang, bukan yang abstrak-abstrak. Hidup kebahagiaan rumah tangga itu bukan yang ditulis di buku-buku tebal-tebal itu, tetapi sederhana. Ucapkan terima kasih, katakan maaf kalau salah, katakan tolong kalau kita mengharapkan orang lain membantu kita. Itu sesederhana itu saudara-saudara. Semoga renungan hari ini membantu saudara-saudara. Hari ini hari istimewa karena mama saya ulang tahun. Happy birthday mama. Pasti mama nonton video ini. Panjang umur, di usianya 71 tahun. Saya sebagai anak mungkin saya nggak bisa kasih cucu, tapi saya happy. Saya percaya kalau saya happy, mama pasti happy. Terima kasih, Tuhan berkati. Bye-bye.